Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bercerita tentang Raja Romawi yang bersedia untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, di mana raja ini ingin sekali bertemu dengan Rasulullah dan ingin mencuci kaki Rasulullah SAW. Baik, Raja Romawi Heraklius berkirim surat kepada Abu Sufyan untuk mengundang beliau dan kafilah saudagar Quraisy ke Syam. Beliau memenuhi undangan Raja Romawi tersebut. Di dalam majelis kerajaan sudah hadir juga menteri-menteri dari kerajaan Romawi. Pertanyaan langsung dilontarkan oleh Raja Heraklius kepada Abu Sufyan. Siapa yang paling dekat dengan pria yang mengaku nabi itu? Saya, kata Abu Sufyan. Saya adalah keluarga terdekatnya. Lalu Heraklius menyuruh untuk lebih mendekat dengannya untuk duduk, dan teman-teman yang lain duduklah di belakang Abu Sufyan. Raja Romawi tersebut menyuruh teman-temannya untuk menjadi saksi dikala Abu Sufyan berdusta. Langsung Abu Sufyan menjawab, "Sangat malulah diriku jika terbukti diriku berdusta." Itulah jawab Abu Sufyan. Banyaklah pertanyaan yang dilontarkan ke Abu Sufyan untuk memastikan apakah pria itu atau Muhammad SAW seorang nabi yang diutus Allah. Semua pertanyaan Raja Heraklius dijawab dengan benar, dan Raja puas dengan jawaban Abu Sufyan. Di akhir percakapan, Raja Romawi Heraklius tersebut menyatakan, "Jika yang kamu katakan itu betul, niscaya dia Nabi Muhammad akan menjadi pemimpin, dan pemimpinnya akan berkemang sampai tempat kakiku berpijak ini, yaitu di Syam. Sesungguhnya aku sudah mengetahui kelahirannya, tapi aku tidak mengira bahwa dia akan lahir di antara kaum kalian. Sekiranya aku bisa bertemu langsung dengannya, walaupun dengan susah payah untuk bertemu. Kalau sudah bertemu, akan kucuci kedua telapak kakinya." Sebelum mengundang Abu Sufyan untuk datang ke kerajaan Heraklius, dia sudah memerintahkan tujuannya untuk mengirim surat ke Nabi Muhammad, dan surat itu dibalas oleh Rasulullah. Sebelum mengundang Abu Sufyan untuk datang ke kerajaan Heraklius, dia sudah memerintahkan ajudannya untuk mengirim surat ke Nabi Muhammad, dan surat itu dibalas oleh Rasulullah, di mana isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius Kaisar Romawi. Kesejahteraan kiranya untuk orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian, sesungguhnya saya mengajak Anda memenuhi panggilan Islam. Islamlah, pasti Anda selamat, dan Allah akan memberi pahala kepada Anda 2 kali lipat. Tetapi jika Anda enggan, maka engkau akan memikul dosa seluruh rakyat. Hai ahli kitab, marilah kita bersatu dalam satu kalimat prinsip yang sama antara kita, yaitu supaya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. Apabila Anda enggan menuruti ajakan ini, akuilah bahwa kami ini Muslim. Dari surat ini saya menyimpulkan Nabi mengajak ke Islam, bukan ke Muslim. Kalau tidak mengakui Islam, akuilah kami Muslim. Ini kulunya. Jelas di surat itu Rasulullah mengajak ke Islam, bukan ke Muslim. Menurut Dr. Said Ramadan Al-Buti, Muslim untuk umat yang mengerjakan syariat yang diperintahkan Rasulullah, bersaksi atas Allah dan Rasul, sudah termasuk Islam atau tunduk. Allahu a'lam. Raja Heraklius adalah seorang pemerhati jalannya bintang-bintang. Pada suatu malam, dia melihat ke langit dan melihat bintang-bintang. Saat itu Raja Heraklius memperhatikan perjalanan bintang di langit, menyimpulkan bahwa Raja Khitan telah lahir. Lalu Raja bertanya ke pendeta, siapa di antara umat ini yang telah dikhitan? Tapi jawabnya tidak memuaskan. Tiba-tiba utusan Raja Bani Ghassan menceritakan bahwa umat Nabi Muhammad SAW telah dikhitan. Raja Heraklius langsung periksa orang Arab lainnya, dan benar, setelah dibuktikan semua orang Arab umat Nabi Muhammad SAW semuanya dikhitan. Raja Heraklius langsung berkata, inilah Raja umat, sesungguhnya dia telah lahir. Dan Heraklius mengirim surat ke Roma untuk mengkabarkan ini. Di saat itu Roma adalah pemerintah pusat dan pemerintah bagian lainnya di Konstantinopel. Di tahun 28 Masehi, Romawi membagi pemerintahnya karena semakin banyak wilayah dikuasainya, dan raja untuk di Syam adalah Heraklius. Surat langsung dibalas oleh pemerintah Roma dan menyetujui pendapat Heraklius bahwa Muhammad adalah saudara Nabi. Heraklius langsung mengadakan pertemuan dengan pemerintah pusat di Roma. Raja Heraklius mengajak, wahai bangsa Rom, apakah kalian mau menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi dan meraih kemenangan bersama mereka? Tetapi masih banyak yang belum mengkonfirmasi seruan Heraklius ini. Dari sirah di atas membuktikan Romawi saat itu, baik pemerintah yang berada di Roma atau di Konstantinopel, mengikuti kitab Injil yang dibawa Nabi Isa. Bahkan pemerintah Romawi sudah mengetahui kabar tersebut, bahwa akan datang seorang nabi yang akan lahir, dan rajanya mempercayainya. Dan hari ini Rusia adalah Kristen Ortodok, dan Kristen Ortodok sampai saat ini berkembang di Rusia. Berawal sejak penyerang Konstantinopel, lahirlah istilah dari ahli sejarah Bizantium atau Rum Timur. Sejatinya mereka hanya satu, yaitu Rum. Berarti hari ini Rum adalah Rusia. Allahu a'lam.